Halo, kita akan melanjutkan materi selanjutnya tentang Android Kotlin Fundamental. Saya cek dulu, oke aman. Nah, di materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang Create Room Database, jadi membuat database dengan Room Library. Jadi Room itu apa sih? Room itu adalah database library bagian dari Android Jetpack gitu. Jadi apa namanya? Dia itu turunan ya, kayak turunan dari SQLite database juga gitu. Tapi udah sama tim apa namanya? Tim Jetpack itu udah dibuat semudah mungkin agar kita itu bisa menyimpan data, mengkonfigurasi dengan lebih mudah, ya kan? Dan settingnya juga lebih mudah. Nah, arsitekturnya, rekomendasi arsitektur untuk ROM-nya sendiri itu seperti ini. Jadi ini aplikasi kita tentang UI-nya, tentang activity, fragment, kayak gitu. Kemarin sudah dijelaskan. Untuk pengolahan datanya itu menggunakan view model dan left data. Nah, view model left data itu diambil dari repository, yaitu diambil dari lokal database-nya. Kalau database berarti dia tersimpan dalam aplikasinya. Kemudian dia diupdate dengan network. Network itu artinya data yang ada di internetnya dari API yang diberikan oleh tim backend itu nanti akan disimpan dalam database, kemudian nanti akan diolah view model sama left data ini kemudian ditampilkan di UI controller. Kurang lebih arsitektur yang direkomendasikan seperti itu. Nah, hari ini kita akan ngapain aja. Jadi kita akan membuat dan berinteraksi dengan room database untuk menyimpan atau mempertahankan data. Kemudian nanti kita akan membuat data class untuk mendefinisikan tabel dalam database. Karena kan kalau udah belajar database kan ada tabel-tabel kayak gitu. Kemudian nanti kita juga akan bagaimana menggunakan akses data objek, tadi DAO, data access object, untuk mapping Kotlin function ke SQL query-nya. Jadi Kotlin function-nya di mapping, disesuaikan dengan dimatchingkan dengan SQL query-nya. Kemudian nanti kita akan menjalankan tes untuk database-nya itu apakah berjalan apa enggak. Nah, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat database dengan interface untuk nightly sleep data. Ini nanti dalam aplikasinya. Kemudian kita akan ngetes database-nya itu menggunakan provide test ya. Nah, overview-nya untuk app overview-nya kan seperti ini. Jadi ada aplikasi seperti ini untuk nge-tracking apa namanya waktu tidur ya, startnya jam berapa, bangun jam berapa, terus kualitasnya seperti apa kayak gitu. Jadi di screen pertama di sebelah kiri nanti ada start sama stop button ya kan, start sama stop button. Kemudian nanti menampilkan semua sleep data kita, ya kan. Kemudian kalau clear itu nanti permanen itu dia akan menghapus semua data. Kemudian di screen kedua itu menampilkan apa istilahnya itu quality rating untuk tidurnya. Apakah 0, 1, 2, 3, 4, 5 bagus apa enggak dari durasi tidurnya. Nah, kemudian nanti flow-nya itu user itu bisa membuka aplikasinya, kemudian dia apa namanya yang akan menampilkan data dari screen apa namanya dari data tidurnya dia ini. Kemudian nanti dia bisa ngetap start button, dia akan mengambil time-nya, kemudian itu adalah waktu untuk tidurnya dimulai dan ketika bangun nanti dia ngetap stop button jadi tidurnya selesai. Kemudian nanti dia akan nge-select quality-nya, quality ikonnya itu apakah tidurnya bagus apa enggak gitulah. Clear button itu untuk menghapus semua data dalam database. Nah, di aplikasi ini nanti akan menggunakan arsitektur yang simple aja, ditampilkan seperti ini ya. Jadi ada UI controller, ada view model sama left data, kemudian ada room database. Oke, seperti ini. Yang awalnya tadi harusnya seperti ini, tapi kita akan menggunakan ini. Artinya datanya belum didapat dari internet. Belum didapat dari internet, belum ada dari internetnya. Datanya semuanya lokal. Jadi di sini belum berhubungan sama database yang ada di backend-nya. Nah, untuk memulainya teman-teman bisa mendownload dulu untuk aplikasi Sleep Quality-nya ini dari GitHub. Tapi dulu kayaknya sudah ada ya. Sudah ada sambil saya buka aja. Sleep Quality. Jadi kita akan open untuk Sleep Quality. Mana sleep? Track My Sleep Quality Starter. Ya, saya buka ini. Untuk sambil menutup ini agak lama nanti ya. Agak lama karena pasti download di apa namanya dependensinya sama gradle-gradlenya kayak gitu kan cukup makan waktu. Kemudian saya sambil apa namanya sambil nunggu ini loading ya. Ini loadingnya agak lama. Ini sambil saya jelaskan aja. Nah, nanti di sana itu ada modul ya kan, ada apa namanya project gradle file. Oke, di gradle file tadi sama seperti apa namanya sama seperti itu ya. Nah, nanti di modul itu sudah library-nya include room dan sebagainya. Jadi di modul gradle file harus ada library untuk room-nya. Nanti saya lihatkan kalau udah. Kemudian di project Windows-nya itu akan ada database package, yaitu untuk kode nanti yang berhubungan sama
room database-nya, sama ada sleep quality sleep tracker package yang menampilkan yang apa namanya istilahnya itu isinya nanti fragment, view model sama view model factory untuk setiap screen-nya. Kemudian nanti ada juga util.kotlin ini filenya itu fungsi untuk kayak apa ya, untuk menampilkan datanya aja ya. Nah, beberapa kode itu dikomen karena dia mereference ke view model yang nanti akan kita buat di next step-nya. Nah, nanti ada Android test folder, ya di situ ada sleep database test. Nah, di sini nanti untuk ngetes apakah database-nya itu berjalan apa enggak, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya itu nanti kita akan membuat sleep night entity. Nah, teman-teman kalau misalkan udah belajar database pasti udah familiar ya dengan entity itu apa. Nah, nanti tujuannya entity ini adalah untuk menjadi tabel dari database-nya, untuk menjadi entitas dalam database-nya. Nah, sleep night ini adalah data tidurnya tadi loh, data tidurnya tadi. Jadi nanti kita akan di Android itu data itu direpresentasikan ke dalam sebuah data class. Jadi datanya itu akan bisa diakses dan mungkin untuk dimodifikasi menggunakan fungsi-fungsi call dipanggil dengan menggunakan fungsi-fungsi yang nanti akan di-mapping dengan SQL-nya. Nah, kemudian however di database itu kita butuh entity dan query untuk mengakses dan memodifikasi data itu pastinya. Oke, ya ini udah apa namanya di pelajaran database ini udah nggak akan saya jelaskan lagi apa itu entitas, apa itu query ya. Kemudian nanti di room-nya ini apa namanya sudah ada ya, sudah ada intinya itu room itu sudah praktis banget kita tinggal menggunakan di sana udah ribet banget tapi sekarang udah praktis kita menggunakan room-nya. Kemudian kita harus mendefinisikan setiap entity ya di data class-nya itu menggunakan nanti ada annotation data class-nya. Kemudian nanti apa namanya kita akan memanggil DAO-nya data access object untuk pemrosesannya. Kemudian room itu menggunakan anotasi untuk membuat tabel dalam sebuah database dan membuat query di dalam database. Nanti saya perlihatkan anotasinya itu seperti apa. Nah, nanti seperti ini jadinya. Jadi di dalam room database itu ada entity, ada database-nya, ada DAO. Jadi entity itu ya nanti akan jadi tabel-tabelnya itu. Misalkan kita mau membuat sebuah database perpustakaan ya nanti ada entitas buku, ada entitas karyawan, ada entitas peminjam seperti itu. Kalau misalkan kita membuat sebuah database mungkin akademik gitu ya mungkin ada dosen, ada mahasiswa seperti itu namanya entitasnya seperti itu ya. Kalau DAO itu adalah data access object. Nanti ini adalah interface yang digunakan untuk mengakses datanya. Select, insert, update itu nanti ada di DAO-nya. Seperti itu. Oke, apakah sudah? Oke, sudah ya. Nah, kita akan lihat di sini seperti yang tadi dilihat. Nah, ini ada package database yang isinya adalah untuk database-nya, kemudian ada sleep quality, kemudian ada sleep tracker juga ya. Di sini sudah disediakan. Kemudian di Gradle-nya itu di sini memuat semua versi-versi yang digunakan. Kemudian kalau yang di modul level itu dia sudah ada ini dependensi untuk room ya kan, untuk room database-nya ya kan, room and lifecycle dependensi. Nah, ini dependensinya dibutuhkan untuk memasukkan itu, tapi di sini nggak dijelaskan karena kan dari kemarin udah sering bagaimana kita menambahkan dependensi, jadinya nggak usah bingung-bingung lagi. Nah, berikutnya kita akan membuat yang namanya sleep night entity. Jadi di tas ini kita akan membuat entitas sleep night, ya kan, sleep night tidur malamnya itu. Di database package itu di sana itu ada file sleep night, sudah ada filenya. Mana? Nih. Nah, ini masih kosongan. Ya, masih kosongan. Nah, di sini kita akan membuat sleep night data class dengan parameter ID, start time, sama end time-nya dalam millisecond. Sama ada nama recall untuk nanti menampung data sleep quality rating-nya. Kemudian kita harus menginisialisasi sleep quality-nya itu di set ke -1. Ini mengindikasi bahwa belum ada quality tidurnya itu yang sudah ke-track. Kemudian kita akan menginisialisasi start time-nya itu valid time-nya. Jadi apa namanya dengan valid time-nya. Jadi good value to choose is current time in millisecond. Jadi kita menggunakan sistem waktu sekarang kayak gitu. Oke. Jadi caranya bagaimana sih untuk membuat data class? Jadi tinggal data class sleep night. Nah, kemudian ini bukan kurung ini.
Tapi kalau data kelas itu di dalamnya ada data. Datanya apa aja sih? Nah, tadi tipenya yang pertama ada naik ID. Var naik ID, tipenya adalah int, kita langsung inisialisasi misal 0L long. Nah, kalau 0L kayak gini, ini berarti tipenya adalah long, bukan integer. Ini long. Nah, berikutnya itu ada ini start time milli long, start time milli, tipenya long. Ini sama dengan system.current millis. Kemudian ada lagi yaitu var end time milli, var end time milli long, instansiasi awalnya adalah start millinya. Oke, kemudian kurang koma. Kemudian ada sleep quality, var sleep quality, tipenya adalah integer, nilainya adalah -1 untuk inisialisasi awalnya. Oke. Nah, ini adalah data kelasnya. Jadi ibarat kata ini nanti akan jadi tabelnya. Di dalam tabel nanti ada kolom naik ID, start time milli, end time milli, sama sleep quality gitu. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan kelas declaration-nya ini kita akan menganotasi kelasnya itu menggunakan add entity. Jadi anotasi ini akan membuat kelas ini akan menjadi tabel di dalam room database-nya nanti. Defaultnya itu adalah add entity, itu nggak ada add entity gini. Nah, defaultnya itu dia itu nggak ada parameternya. Nah, kalau tidak ada parameter kayak gini, maka nanti nama database-nya itu akan menggunakan nama kelasnya. Nih, sleep night ini. Tapi, kalau misalkan kita mendeklarasikan tabel name-nya kayak gini, berarti nanti nama tabelnya jadi ini. Jadi kita juga bisa. Nah, jadi ada tabel name. Itu kita isi dengan ini. Berarti nanti tabel name-nya itu bukan sleep night lagi, tapi tabelnya ada ini. Daily sleep quality table. Gitu. Nama tabel yang akan disimpan dalam database-nya, tidak menggunakan nama kelasnya. Tapi kalau misalkan ini tidak dideklarasikan, berarti dia menggunakan nama kelasnya. Gitu, untuk menyimpan datanya dalam database-nya. Kemudian di sini, kan biasanya kalau pada saat kita membuat sebuah tabel itu kan ada primary key. Nah, di sini naik ID itu akan kita berikan annotation primary key. Berarti naik ID ini akan menjadi primary key. Nah, kalau auto generate sama dengan true itu sama dengan database. Mungkin kalau terbiasa dengan database itu kan yang auto increment itu. Auto increment. Jadi di sini kalau di sini kita berikan dia itu primary key, kemudian auto generate-nya sama dengan true, maka nanti berarti naik ID ini itu jadi primary key auto increment gitu ya. Auto increment, auto nambah 0, nanti data berikutnya jadi 1, data berikutnya jadi 2 dan seterusnya. Nah, berikutnya kalau misalkan kita ini nama kolomnya itu akan menggunakan start ini, nama variabelnya. Tapi kalau kita menggunakan annotation column info, kita bisa mengganti properti untuk nama parameternya itu. Jadi ini nanti nama kolomnya jadi berubah jadi ini. Gitu. Nama kolomnya berubah jadi ini. Kalau kita memberikan kolom info, apakah harus Pak? Ya enggak juga. Itu tergantung kebutuhan. Kalau memang kita butuh untuk nama kolomnya dirubah, apa nama parameternya? Name kan? Nah, ini dia. Nah, ini adalah start time milli. Kemudian yang ini kolom info name-nya end time milli. Kemudian yang terakhir nanti kolomnya berubah jadi quality rating. Nah, ini kalau kita tidak bikin kolom info, maka nanti nama kolomnya adalah sleep quality ini. Tapi kalau kita menggunakan kolom info, ini berarti maka nanti nama kolomnya menjadi quality rating, tidak sleep quality lagi, gitu ya. Penjelasannya seperti itu. Nah, berikutnya
disuruh menjalankan, ya nanti aja. Harusnya nggak ada error. Nah, berikutnya kita akan membuat DAO, yaitu Data Access Object. Jadi di Android, DAO itu akan menyuguhkan atau menyediakan metode-metode untuk insert, delete, update database-nya. Ya. Ketika kita menggunakan Room Database, query di database itu sudah didefinisikan dengan memanggil Kotlin function di kode kita. Ya, di kode kita di Android. Jadi tidak pakai query lagi, tapi nanti kita akan mapping query function-nya itu ke dalam Kotlin function gitu. Nah, kita membuat mappingnya itu menggunakan DAO, menggunakan anotasi nanti. Nah, gimana caranya? Jadi insert itu untuk insert ya, update. Get itu untuk, nah kalau select itu menggunakan get. Kalau select itu menggunakan get. Kalau insert, update tahulah ya. Get all night. Get all night itu berarti akan menampilkan ini yang akan nanti kita buat di sana. Oke, kita buat aja biar sambil paham. Nah, pertama kita akan membuat sleep database DAO. Sleep database DAO itu membuat sebuah kelas interface kayak gini. Ini sudah disediakan kelasnya tapi masih kosongan. Nah, kemudian pertama kita akan membuat insert sebuah function di dalam ini ya, di dalam sleep database DAO ini. Nah, yang pertama itu adalah insert. Insert itu berarti untuk menginsert datanya. Menginsert datanya. Jadi, misalkan di sini kita buat function insert, kemudian di dalamnya itu ada night, tipenya sleep night. Berarti nanti ada function insert. Nah, ini kita berikan annotation-nya insert. Berarti function insert ini nanti tugasnya adalah untuk menginsert sebuah data sleep night. Entity yang tadi kita buat, yang ada night ID-nya, ada waktu mulai tidurnya, waktu berhenti tidurnya, sama sleep quality-nya. Kemudian di sini kita juga membuat update gitu. Function update. Apa yang dibuat tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Di sini adalah untuk update. Jadi nanti function ini fungsinya adalah update. Jadi nanti ini kalau di database ya kayak insert itu kayak insert query-nya itu. Kalau update berarti update query-nya ya. Kemudian di sini kalau kita mau nge-get itu kita menggunakan add query ini untuk men-select data. Jadi add query annotation dengan get function itu akan mengambil datanya. Oke. Jadi kalau kita mau select itu di sini annotation-nya adalah query. Berarti function get. Kemudian kita akan memasukkan sebuah key, tipenya adalah long. Ini nanti naik ID-nya mungkin atau apanya gitu. Kemudian return-nya itu adalah sleep night. Boleh 0. Oke, kayak gini. Nah, kemudian selanjutnya query-nya seperti apa sih? Ini kan kita query. Query itu berarti nanti kita akan ada query yang akan dieksekusi, ya kan? Dieksekusi. Jadi kita akan membuat query ini. Misal select bintang from tabelnya tadi apa? Nama tabelnya daily sleep quality table, ya. Kemudian ingat ya, where night ID sama dengan, kan biasanya seperti ini, sama dengan, nah ini key ini itu diisi dari sini. Nah, nanti ada sebuah function yang dipanggil parameter. Misal saya mau mengambil data daily sleep saya yang night ID-nya sama dengan 1, berarti satunya akan kelempar ke sini. Where night ID sama dengan 1 gitu. Semudah itu aja sih. Oke, misalkan clear, ya kan, kita membuat function untuk clear. Jadi kita membuat add query, kita akan menghapus data, berarti delete ini karena kita hapus semua berarti ya delete bintang kan, from daily delete nggak pakai bintang, sorry, delete from daily sleep quality tabel, dah gitu aja. Ini adalah function query untuk menghapus data kan. Kalau nanti saya panggil function clear itu, maka berarti nanti semua data saya akan dihapus. Nah, berikutnya itu kita akan menambahkan nge-select ya kan, nge-select query tonight, berarti sekarang ya kan, sekarang. Jadi kita ambil
Order by night ID descending limit 1, berarti dia mengambil data terakhir. Data terakhir yang diinputkan. Itu naik apa data terakhir hari ini gitu kan ya. Nah, ini query-nya. Saya nggak akan jelaskan query-nya karena sudah ada di mata kuliah database harusnya ya. Query. Nah, ini untuk mengambil data terakhir. Ya, data terakhir. Misal kita membuat fungsinya di sini biar sama get to night. Get to night itu mengambil data terakhir. Tipenya adalah sleep night bisa kosong. Limit 1 berarti cuma ngambil satu yang terakhir gitu. Kemudian ada get all night, ya kan? Get all night. Jadi mengambil semua datanya. Ini query-nya untuk select-nya. Get all night. Nah, tipe kembaliannya itu adalah live data berupa list dari sleep night-nya. Jadi semuanya diambil data semuanya, get all night-nya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan mapping. Mapping dari query ke Kotlin function. Ini Kotlin function-nya. Jadi nanti kalau kita panggil get gitu aja, dia akan mengeksekusi query ini gitu. Kalau update sama insert ini sudah ada ya. Jadi kita nggak custom. Update di update seperti itu gitu. Jadi kita tinggal memasukkan ID-nya aja, naiknya. Memasukkan datanya aja yang baru, nanti dia akan mengupdate. Oke. Kalau insert juga datanya apa yang dimasukin, nanti dia otomatis insert kayak gitu. Oke, seperti itu. Jadi, nah berikutnya kita akan membuat test room database-nya, ini kan. Jadi di tas ini kita akan membuat database entity dan DAO-nya itu yang kemarin kita buat itu berjalan apa enggak. Jadi sudah ada jadi kita akan membuat database-nya, akan membuat database-nya, room database-nya. Tadi kita sudah membuat tabelnya sama DAO-nya, tapi kita belum membuat database-nya. Jadi di sini masih kosongan. Kita sudah disediakan kelas sleep database. Nah, untuk membuatnya itu, berarti kita akan membuat sebuah abstract class sleep database. Nah, sleep database ini dia itu turunan dari room database. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya untuk mengasih tahu ke Android bahwa dia itu adalah database, maka di sini kita berikan annotation bahwa dia itu adalah database. Gini. Nah, kemudian kenapa nih, Rob? Oh, ini harusnya dalam bentuk function. Nah, kemudian di database ini nanti di sana itu ada yang namanya parameter-parameter. Jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah database, sleep database. Parameternya apa aja? Ada entitasnya. Entitasnya itu apa? Kan kita ketika mau membuat membuat database, tabelnya apa saja. Kemudian ini adalah versinya. Ini Ini kalau export skemanya ini tidak, kalau false berarti kita tidak akan membuat skema untuk history backup-nya. Biar database-nya nggak terlalu besar. Ini versi 1, versi 2, dan versi 3 seterusnya. Setiap kali nanti kalau ada perubahan versi ini, maka database-nya itu akan di-recreate ulang. Ya. Setiap kali ada perubahan version, nanti database-nya akan di-recreate ulang. Oke, jadi pertama, di database-nya ini entitasnya apa aja? Entitasnya, kita ada sleep night. Kemudian, oh ini kan kelas. Kemudian koma, berikutnya adalah versionnya version 1. Kemudian berikutnya adalah skema untuk export skemanya kita buat false. Gitu. Jadi nanti di dalamnya itu cuma ada satu tabel, yaitu tabel sleep night dalam sleep database ini. Ini versi pertama, versi 1. Kemudian export skemanya false. Berarti tidak ada backup ya. Tidak ada skema backup untuk version history backupnya itu nggak ada. Nah kemudian di database ini dia perlu untuk tahu DAO-nya itu apa aja di dalam kelasnya dia. Ya, perlu diketahui yang DAO atau perintah apa aja yang sudah disiapkan untuk mengakses data sleep night ini. Maka nanti kita akan mendeklarasikan yang pertama adalah sleep database DAO-nya. Jadi kita akan mendeklarasikan abstract file sleep database DAO
tipenya slip database DAO kayak gini. Kemudian nanti di di bawah abstract value-nya itu kita akan membuat sebuah companion object. Companion object ini nanti dia yang akan memungkinkan klien itu untuk mengakses metode untuk membuat get sama database-nya itu tanpa harus menginstansiasi kelasnya ya. Tanpa harus menginstansiasi kelasnya itu kita membuat companion object-nya. Jadi kelas ini akan di-provide oleh database-nya. Oke. Jadi tidak ada alasan untuk menginstansiasi abstrak kelas tersebut. Jadi nggak perlu. Ya. Nah, pertama kita akan membuat companion object di sini. Companion object. Nah, kayak gini. Biar nanti abstrak kelas dari DAO-nya itu sudah langsung dibuatkan, kita tinggal pakai aja gitu. Nggak perlu diinstansiasi lagi karena sudah ada objek yang dibuat di sini. Kemudian di dalam companion object itu kita akan mendeklarasikan null variable instant untuk database dan menginisialisasinya itu dalam null ya di dalam itunya. Berarti di sini add volatile. Nah, volatile ya kan? Volatile itu tidak akan pernah di case itunya ya. Kalau volatile itu tidak akan pernah di case. Jadi anotasi volatile itu case itu artinya dia disimpan kayak clear case itu ya, clear case. Jadi kayak ada data yang disimpan dalam case gitu. Dan semuanya itu ditulis dan dibaca ketika udah selesai dan di dalam main memorinya. Jadi tidak ada memori yang tersimpan, tapi semuanya itu akan berada di main memory. Tidak boleh di cache. Ya. Kayak gitu. Jadi kita akan buat instance. Untuk instance-nya ini adalah slip database-nya. Slip database sama dengan 0. Jadi untuk pertama kali ini tipenya itu kita buat 0. Ya kan? Instansiasi dari slip database ini sendiri nantinya. Tapi nanti instansiasinya nanti. Kemudian berikutnya di bawah instance-nya itu di dalam companion object kita akan mendefinisikan get instant. Get instant inilah yang nanti digunakan untuk meng-create objek dari database-nya. Oke ya. Jadi di sini kita akan membuat function get instance dengan parameter konteks. Dengan parameter konteks dari konteks. Oke, content. Nah, kemudian return-nya itu adalah slip database. Gini. Nah, kemudian di function ini kita akan menambahkan. Jadi di dalam get instant itu kita akan membuat synchronize block kayak gitu. Synchronize block. Jadi this-nya ini akan mengakses konteksnya ya. This-nya itu konteksnya adalah di kelas ini. Jadi multiple thread itu akan berpotensi untuk database itu di instant di waktu yang sama. Jadi bisa jadi nanti dia akan membuat dua database dan nggak cuma satu database yang dibuat gitu. Kalau dia itu membuat dengan menggunakan multiple thread ya. Karena ada main thread, kemudian mungkin nanti ada thread yang lain. Nah, problem ini itu tidak akan terjadi di sampel app ini, tapi mungkin kalau misalkan itu ada di aplikasi yang kompleks kayak gitu, thread-nya banyak, maka kita perlu meng-wrapping kode ini dengan menggunakan synchronize, di mana maksudnya dari synchronize ini nanti kodenya itu one thread itu hanya akan dieksekusi di waktu yang sama. Jadi ketika kita itu masuk ke dalam block of kodenya gitu. Jadi dia tidak akan jalan istilahnya itu paralel dengan thread yang lain gitu. Nah, ini untuk mungkin biar tidak ada dua yang terinstan aja sih sebenarnya. Nah, maka di sini kita perlu membutuhkan synchronize. Nah, ini agak ribet sih, tapi nanti kalau ada bisa masuk bab tentang synchronize sama asynchronous nanti bagus sih, nanti di bab internet ya. Nah, di dalam synchronize itu kita akan mengcopy ya instannya itu menjadi lokal variabel. Ini kan luar variabel tapi akan kita jadikan lokal variabel. Var instant sama dengan instant. Gitu. Jadi variabel yang di atas ini akan kita jadikan lokal variabel dalam synchronize ini. Kemudian kalau sudah ya kan, ini saya di return instantnya itu di akhir synchronize blocknya. Jadi di sini kita akan return instance. Tujuannya adalah biar dia
dijalankan dua kayak gitu. Nah, nanti di sini akan ada error, kayak ada error mismatch gitu ya. Mismatch itu. Kita ignore dulu aja. Di sini sudah dibilang ya. Jadi nanti pada saat teman-teman masukin apa namanya return instance ini, nanti ignore ya, ignore dulu mismatch errornya. Kita tidak akan mendapatkan return null ya kan ketika kita nanti selesai gitu ya. Kita selesai. Nah, berikutnya di atas return kita akan menambahkan if statement untuk ngecek apakah instannya itu null apa enggak. Ya, jadi apakah sudah ada database-nya apa enggak. Kalau if instannya itu null, ini kita nanti baru itu akan di-create. Di atasnya return instance-nya ini. Jadi kalau if instance-nya itu sama dengan null, gitu, maka kita akan nge-create database-nya dulu. Jadi kalau instance itu null, maka kita akan menginstansiasi dulu instance sama dengan room.database builder. Nah, database builder itu ada banyak banget konten ada 3 parameternya ya, yaitu ini satu, kemudian ini adalah nama database-nya ya, nama database-nya. Ini di kelasnya, ini adalah nama database-nya. Jadi parameternya ada 3. Yang pertama adalah konteks. Konteksnya ini kita ngambil dari konteks.application context. Kemudian untuk apa namanya? Kelasnya itu adalah sleep database kelas, kemudian parameter yang ketiga itu adalah nama database-nya. Nama database-nya adalah sleep history database. Oke, sudah. Nah, Android Studio itu akan mengenerate mismatch error ya. To remove this error, kita akan menambahkan add migration strategy dan build untuk di step selanjutnya. Jadi kita akan migration strategi itu beda fallback to destructive migration. Jadi apa namanya? Ini nanti kita akan apa istilahnya itu provide migrasi objek menggunakan migration strategi ketika skemanya itu berubah. Jadi migration object ini akan mendefinisikan bagaimana sih kita itu men-take all semua field data kita dengan out skemanya atau merubah semuanya itu ke dalam sebuah skema yang baru. Jadi data kita itu tidak akan hilang. Itu kalau kita migrasi. Oke. Jadi migrasi ini bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi simple solusi untuk menghapus dan nge-rebuild database itu which mean data kita akan lost. Jadi fallback to destructive migration. Jadi ketika nanti kita migrasi, maka datanya itu akan dihilangkan, ya. Jadi tinggal di bagian sini room database-nya dot fallback to destruction-nya, kemudian kita build seperti ini. Oke, build itu berarti remove ya kan. Dia akan menghilangkan semuanya. Kemudian assign instance-nya ini di dalam if statement-nya, ya. Jadi assign instance-nya itu sama dengan instance as the final step inside the if statement. Jadi di akhir ini kita isi ini instance yang ini. Instance sama dengan instance gitu. Instance yang di luar ini kita isi. Jadi kalau misalkan sudah terisi, nanti kan dia di sini. Awalnya misalkan ya anggap aja ini awalnya 0. Maka ketika awalnya 0, maka dia nanti akan di-create, kemudian nanti instance-nya ini akan diisi. Nah, terus besok-besok lagi ketika ini dipanggil, ini kan isi. Berarti ini tidak akan diproses, dia langsung akan mereturnkan aja, gitu. Nah, jadi final kode kita kelihatannya seperti ini ya. Nah, udah bener lah tadi ya, udah bener. Nanti kalau kalian coba bisa dicocokkan gitu ya. Nah, berikutnya kita akan ngetes. Nah, karena kan kalau database ini kan kita belum tahu apakah dia nanti jalan dengan benar apa enggak kayak gitu. Nah, makanya nanti kita akan membuat tes untuk sleep database-nya. Jadi di Android Studio ini itu ada tes itu untuk menjalankan semua function-function dalam kelas kita, ya enggak semua sih. Apa yang aja yang kita dilakukan dalam tesnya. Nah, di Android test ini sudah disediakan ya untuk Android folder di sleep database test. Itu kita sudah disediakan untuk file untuk ngetesnya. Sleep di tes ini dia. Tes. Kayak gini res. Tesnya mana? Oh ini dia. Tes sleep database test. Oke. Nah, ini kita sudah disediakan kode untuk ngetes apakah database kita itu berjalan apa enggak. Oke.
tinggal di di uncomment aja. Ini nggak akan saya bahas karena memang belum saatnya ya. Nah, di sini intinya di sini sudah ada penjelasannya. Intinya dia cuma jalan aja kayak strip database test itu adalah sebuah tes kelas. Run with itu adalah another event untuk mengidentifikasi tes runnernya aja. Kemudian di dalam itu ada, wah ini udah penjelasannya udah panjang banget ya. Jadi kayak ada before execute itu membuat memori strip database dan Jadi untuk Android test ini tidak akan dibahas di sini. Kalau misalkan nanti ada waktu nanti akan saya buatkan video tentang Android test itu seperti apa. Ya, di sini cuma penjelasan aja nanti bisa dibaca sendiri. Tapi untuk pendalaman tentang Android test nanti di video selanjutnya aja kalau masih cukup waktunya. Nah, tadi untuk komen sama slash ya. Tapi kalau pakai Windows Control plus slash gitu. Nah, untuk untuk menjalankannya itu berarti kita cuma tinggal ngeklik kanan aja sama test file gitu. Oke, right click kemudian di project pane-nya, kemudian select run sleep database itu. Jadi di sini ini bisa kita klik kanan. Kemudian ada pilihan run. Ya, run. Tesnya kita running nih. Kita running tesnya. Nah, di mana munculnya? Munculnya itu adalah nanti di bagian ini, sleep database di bagian bawah. Jadi kalau misalkan tidak ada error, tesnya itu selesai, itu coba lihat. Oke, kita tunggu dulu ya, karena baru dibuat dulu. Nanti di bagian runningnya ini harusnya muncul untuk ya ini masih ngompel ya, masih ngompel ngebuatnya, ditunggu dulu. Tapi sambil dilihat aja, takutnya nanti ketinggalan gitu ya, tahu. Oke, saya besarkan aja. Ada maaf. Ini berat nih, nggak saya tatik dulu. Jadi cukup panjang kayak videonya. Ini nggak apa-apa.
Oke, ditunggu dulu masih menjalankan unit testnya. Nah, oke. Nah, ini tesnya ya. Launching database on Nexus 5X API 28. Install sukses, running test, dan oke. Aman ya. Nih. Insert and get nya aman, sleep database testnya aman, semuanya aman ya. Test resetnya aman. One pass, one test. Oke. Ini berarti kalau hijau-hijau semua ini, semua tes yang dijalankannya aman semua. Ya, semua tes yang dibuatnya aman. Nah, selanjutnya seperti itu karena udah di running, ini kode solusi kodenya, kode challenge-nya kalau mau diikuti. Kemudian untuk summary-nya kita bisa membuat tabel itu dengan annotation add entity ya. Kemudian kalau kita mau merubah propertinya bisa menggunakan kolom info. Kemudian kalau DAO, oh iya, interface-nya itu harus menggunakan add DAO. Jadi kalau misalkan kita tidak membuat interface DAO, ini nanti nggak bisa jalan harusnya. Ketika nanti kita jalankan get DAO-nya, pas di nih, si database DAO. Tadi kayaknya saya lupa deh masukin itu. Oh, udah nggak lupa, benar. Nah, berikutnya anotasi insert, delete, update function ya. Ini sudah menggunakan kalau di DAO-nya query itu kalau kita punya custom query sendiri. Kemudian untuk membuat abstract class itu kita membuat get instance untuk mereturnkan database-nya. Ya, kita sudah ada instrument testnya. Itu tes untuk mengetes database kita apakah dia itu sudah jalan dengan baik apa enggak. Nah, kita bisa menggunakan tes tersebut sebagai template ya. Besok-besok kalau misalkan butuh untuk ngetes kayak gitu. Jadi tidak harus dijalankan ngisi data dan sebagainya kayak gitu, tapi bisa menggunakan unit test, instrumen test kayak gini. Nah, kalau mau belajar lebih lanjut di sini ya kan, kemudian ini bisa di skip dulu. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang coroutines sama room dan roomnya, coroutines and room. Oke, seperti itu untuk video kali ini biar nggak terlalu panjang. Sampai jumpa di video selanjutnya.